Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutra Biza dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Orde Baru. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai oleh Tritura atau Trituntunan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntunan, yaitu pembubaran PKI, perampokan kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintah Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 Super Smart. Dalam surat pemerintah tersebut, Soekarno menunjukkan Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal perkembangannya kekuasaan Orde Baru. B. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Baru, komunisme dan gagasan bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu 1. Menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah. 2. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. 3. Melarang kritikan yang menjatuhkan perintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan membentuk pemerintah republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadinya perubahan politik dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadinya krisis moneter. Krisis inilah yang membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Mundurnya Soeharto sebagai presiden Indonesia resmi mengakhiri kekuasaan Orde Baru. C. Penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. 1. Perkembangan pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang dibarengi dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Tragedi Trisakti, yaitu tembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.